Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahmatullah, kaum muslimin berbahagia. Mari kita lanjutkan kajian kita dari buku Al-Ahzan pada seri ke-13 di pagi yang berbahagia ini. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada pagi hari ini sangat menarik karena menyangkut sikap kita, bagaimana kita bisa berbahagia dalam kehidupan ini. Judulnya adalah jadikan buah limun itu minuman yang manis. Biasanya kalau limun itu adalah kecut ya, tapi bagaimana kita berusaha menjadikan limun yang pahit itu, yang kecut itu menjadi manis. Orang cerdik akan berusaha mengubah kerugian menjadi keberuntungan dan keuntungan. Sementara orang yang bodoh akan membuat suatu musibah menjadi bertumpuk dan berlipat ganda. Musibah di atas musibah. Ketika Rasulullah SAW diusir dari Mekah, beliau memutuskan untuk menetap di Madinah. Dan kita tahu bagaimana hasilnya tatkala Rasulullah SAW jadikan tantangan di Mekah itu menjadi sesuatu yang berbinar dan bercahaya di Madinah. Bahkan beliau membuat sebuah komunitas baru, membuat sebuah tata negara baru, membuat sebuah tata sosial baru yang kemudian menjadi mercusuar sumber-sumber kebenaran dan sumber-sumber keislaman, sumber-sumber kejayaan Islam pada saat itu. Kemudian Ahmad bin Hanbal misalnya, rahimahullah ta'ala, pernah dipenjara, dihukum berat. Tetapi karenanya pula ia kemudian menjadi imam salah satu mazhab yang disebut dengan mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bahkan kalau kita lihat juga di negeri kita ada pejuang-pejuang kita juga di penjara ya, pada awalnya, tapi mereka melihat bahwa di penjara itu mereka melihat cahaya, melihat peluang, melihat kesempatan, bukan hanya kegelapan, tapi mereka melihat cahaya, optimisme yang ada dalam dadanya yang kemudian memancar dari aksi-aksi positifnya setelah itu. Ibnu Taimiyah misalnya pernah dipenjara, tetapi justru di penjara itulah ia banyak melahirkan karya-karyanya. Bahkan ratusan karya lahir dari tangan Ibnu Taimiyah yang sering disebut sebagai Syekhul Islam. As-Sarakhsi, seorang yang bermadzhab Hanafi, pernah dikurung di dasar sumur bertahun-tahun. Tetapi dia di tempat itulah dia berhasil mengarang buku sebanyak 20 jilid. Bahkan salah satu terkenal adalah Al-Mabsut, satu buku fikih yang riwayat diucapkan oleh beliau di dalam penjara, kemudian ditulis oleh murid-muridnya di luar, yakni buku fikih Al-Mabsut yang sangat terkenal. Kemudian ketika Ibnu Athir dipecat dari jabatannya, ia berhasil menyelesaikan karya besarnya berjudul Jamul Usul dan An-Nihayah. Jadi orang-orang besar setiap ada sandungan maka dia akan mencari jalur lain sehingga kemudian dia menghasilkan sesuatu yang produktif. Sebab seorang muslim memang harus produktif dalam kehidupannya dan tidak mengalami kebuntuan, karena kebuntuan itu adalah kematian. Kita terus mencari peluang sebagaimana air terus mencari dataran rendah dan sebagaimana angin terus bergerak ke depan. Kemudian demikian halnya dengan Ibnu Jauzi yang kita kenal, salah satu bukunya adalah Sayyidul Khatir, kemudian Al-Mawdu'at, kemudian Talbisu Iblis dan lain-lain. Pernah diasingkan diri dari Baghdad dan karena itulah ia menguasai qiraah sabahnya. Jadi setiap challenge kemudian para orang cerdas itu melihat opportunity. Setiap challenges pasti dia akan melihat opportunity. Setiap tantangan pasti akan dilihat
kesempatan atau peluang. Bahkan kalau seorang penulis besar bernama Arnold G. Toynbee, seorang penulis study of history, dia menyatakan bahwa orang-orang yang bisa hidup dan survive itu ditentukan oleh tatkala ada challenges, maka dia merespon dan menganggap bahwa itu adalah kesempatan untuk melakukan hal baru yang kemudian menjadikan orang-orang kreatif, orang-orang inovatif, dan menghasilkan karya-karya yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh kita dan oleh orang-orang yang mungkin mengalami pesimisme. Kemudian Malik Ibnu Ar-Raib adalah penderita suatu penyakit yang mematikan. Namun ia mampu melahirkan syair-syair yang indah dan tak kalah dengan karya-karya penyair besar zaman Abbasiyah. Sakit tapi melahirkan karya-karya syair yang sangat luar biasa. Artinya kita juga demikian. Kalau ada tantangan, ada hambatan, maka seharusnya kita mencari waktu dan kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita, yang kemudian mengabadikan kita dalam kehidupan yang panjang karena karya-karya kita. Lalu ketika semua anak Abu Dhu'aib Al-Khudhali meninggalkannya seorang diri, ia justru mampu menciptakan nyanyian-nyanyian puitis yang mampu membungkam mulut zaman, membuat setiap pendengarnya tersihir, memaksa sejarah untuk selalu bertepuk tangan saat mendengarkannya kembali. Luar biasa ya. Kita kalau di Indonesia ada seorang yang sangat luar biasa, ada Hamka rahimahullah ta'ala. Ada pejuang-pejuang kita yang juga mengalami penjara, tapi mereka malah Hamka melahirkan tafsir Al-Azhar, Syed Qutb misalnya di Mesir melahirkan Al Quran, dan orang-orang lain yang juga mengalami hal yang sama ya, hilang kesempatannya, tapi dia kemudian melahirkan karya-karya besar dalam kehidupannya. Begitulah, ketika tertimpa suatu musibah, Anda harus melihat sisi yang paling terang darinya. Saya ulangi ini kalimat kuncinya. Begitulah, ketika tertimpa musibah, Anda harus melihat sisi yang paling terang darinya. Sebab dalam musibah yang kita mungkin anggap sebuah kegelapan, itu pasti ada titik kecil yang di situ, titik terang. Maka kita ambil titik terang itu dan kita perluas titik terangnya, sehingga kemudian bisa menutup titik gelapnya. Ketika seseorang memberi Anda segelas air lemon yang masih asam, maka apa yang harus Anda lakukan? Anda perlu menambah sesendok gula ke dalamnya agar tidak pahit. Ini judul dari kajian kita pada tidak asam maksudnya, judul kita pada pagi hari ini. Jadi lemon itu jangan kemudian kita buang, karena di lemon itu ada banyak vitamin C-nya, kemudian manfaatnya begitu cukup bagus untuk antibodi. Nah, bagi yang tidak cerdas kemudian apa ini mah asam banget, kemudian dilem. Padahal di sisinya itu ada gula yang bisa digunakan untuk menjadikan lemon itu menjadi manis, dan dia bisa mengkonsumsi lemon itu dan seger tubuhnya. Nah, inilah orang cerdas itu melihat challenges sebagai opportunity. Melihat challenges, kemudian dia merespon dengan cukup cepat, dan sesuatu yang tidak berguna menjadi bermanfaat. Ketika Anda mendapat hadiah seekor ular, nih saudara-saudara ini memberi contohnya Al-Qarni ya, Anda mendapatkan seekor ular. Kalau kita berpikir positif, kita khawatir kena bisanya. Tetapi kata beliau, ambil saja kulitnya yang mahal dan tinggalkan bagian tubuh yang lain. Melihat sisi paling terang, ambil kulitnya, kemudian dijadikan sepatu dari kulit ular dan semacamnya gitu, mungkin sabuk dari kulit ular dan seterusnya.
Kemudian ketika disengat kalajengking atau kalajengking, ketahuilah bahwa sengatan itu sebenarnya memberikan kekebalan pada tubuh Anda dari bahaya bisa ular. Subhanallah. Kalau digigit kalajengking jangan mengeluh, jangan mengumpat, kemudian syukurilah. Walaupun kita jangan disengaja-sengajain untuk disengat kalajengking itu. Kendalikan diri Anda dalam berbagai kesulitan yang Anda hadapi. Dengan begitu, Anda akan dapat mempersembahkan bunga mawar dan melati yang harum kepada kami, kepada semesta, kepada alam raya. Karena pada saat Anda menghadapi kesulitan, dan Anda bisa mengendalikan. Sebab bisa jadi apa yang kita tidak suka itu banyak membawa manfaat pada kita semua, sebagaimana Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kita tidak suka pada sesuatu, tetapi sebenarnya pada sesuatu yang kita tidak suka itu memberikan ada baiknya pada kita, atau bahkan mungkin sangat baik pada kita semua. Sebelum terjadi revolusi besar di Prancis, konon negara itu pernah memenjara 2 sastrawan terkenal. Ya. Salah seorang dari keduanya sangat optimis dan seorang lagi sangat pesimis bahwa revolusi dan perubahan akan segera terjadi. Satunya optimis akan terjadi revolusi Prancis atau disebut dengan revolusi industri. Tapi satu lagi sangat pesimis bahwa itu akan terjadi. Setiap hari keduanya sama-sama mengelongokkan kepala melalui sela-sela jeruji penjara. Jadi dua-duanya di penjara. Hanya saja sastrawan yang optimis selalu memandang ke atas dan melihat bintang-bintang yang cemerlang di langit. Dia melihat ke atas, ternyata ada bintang yang bisa dia lihat dari jeruji penjaranya. Dan dia masih melihat kehidupan itu sangat memungkinkan untuk dia jalani. Sementara adapun sastrawan yang pesimis, dia selalu melihat ke arah bawah dan hanya melihat tanah hitam di depan penjara itu. Dan kemudian dia menangis sedih. Kemudian apa terjadi? Dia terlanda gundah dan gulana, gelisah berkelanjutan. Bahkan dia tidak pernah berpikir bagaimana mencari kesempatan keluar untuk bisa melahirkan hal-hal baru dalam kehidupannya. Begitulah. Sebaiknya Anda selalu melihat sisi lain dari kesedihan ini. Kalau Anda tidak sedih, lihatlah sisi lain yang menggembirakan Anda. Sehingga sedih itu menjadi hilang dan Anda menjadi bahagia. Hadirkan harapan dalam diri Anda, hadirkan harapan dalam kehidupan Anda, hadirkan harapan dalam masa depan Anda, dan jangan lupa senantiasa bersandar pada pemberi harapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberi harapan yang pasti, bukan PHP, ya kan? Harapan palsu, bukan. Allah tidak akan pernah memberi harapan palsu pada kita selama standar-standar yang dibutuhkan dipenuhi oleh kita semua. Demikianlah bersama ikan lemon yang kecut, yang masam itu menjadi manis karena kita menambahkan gula. Lihat dalam berita itu titik terang dalam kehidupan kita. Jadikan kesempitan yang kita alami, kita ambil kesempatannya, bahwa pas dalam kesempitan itu ada ruang untuk bisa melakukan sesuatu yang kita bisa melakukan. Hamka sebagai contoh. Kemudian juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, As-Sarakhsi rahimahullah ta'ala, Hamka rahimahullah ta'ala, bahkan pendiri bangsa ini juga mengalami hal yang sama. Hanya orang-orang yang kerdil saja yang menganggap tantangan dan rintangan tidak akan memberikan manfaat dalam kehidupannya. Lemon yang asam bisa menjadi manis
tatkala kita memberi sesendok kecil gula dan kita bisa menikmatinya. Kopi yang pahit bagi orang-orang yang tidak suka hal-hal yang pahit dianggap sebagai sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan. Tapi coba masukkan sesendok gula, maka kopi itu akan sangat nikmat terasa. Lemon yang pahit bisa menjadi manis saat kita menyikapinya dengan baik dan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.